akan memaparkan sebuah materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan untuk pemenuhan tugas mata kuliah psikologi pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Damayanti MPD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Nivea Indah Permatasari Silaban, NIM 200101174. Saya berasal dari grup E. Untuk materi lebih lanjut, disimak ya. Tentang pengertian psikologi pendidikan secara etimologi. Yang pertama adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yang berarti jiwa atau soul, pikiran, batin, dan roh. Yang kedua adalah logos, yaitu ilmu, nalar, atau logika. Jadi, dapat disimpulkan, psikologi pendidikan dimasukkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan pembelajaran dan proses belajar mengajar yang lebih efektif dengan memperlihatkan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan pada dunia pendidikan dalam menerapkan kurikulum, proses belajar mengajar, layanan konseling, serta evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Bahas mengenai pengertian menurut para ahli. Menurut Syah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku secara terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungannya. Hubungan yang terkait dengan psikologi. Yang pertama adalah scientific method, yaitu sistem pengetahuan yang dibangun mengetahui kerja ilmiah atau data-data yang ditemukan di lapangan. Yang kedua, behavior, yaitu tingkah laku atau sesuatu yang dapat dilihat secara nyata. Contohnya tersenyum, menangis, sedih, berlari, berbicara, makan, dan minum, dan lain-lain. Yang ketiga, mental process, yaitu sesuatu dari dalam diri, contohnya perasaan bahagia, perasaan sedih, cemburu, dan lain-lain. Ini berasal dari cabang ilmu. Cabang ilmu psikologi dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah psikologi eksperimental. Yang kedua, psikologi kepribadian. Yang ketiga, psikologi sosial. Yang keempat, psikologi perkembangan. Yang kelima, psikologi industri dan organisasi. Yang keenam, psikologi pendidikan. Yang ketujuh, psikologi klinis dan konseling. Yang kedelapan, psikologis kesehatan. Kita akan membahas tentang pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan atau educational psychology merupakan salah satu studi mengenai tingkah laku manusia dalam kegiatan belajar, pembelajaran, penerapan konsep, dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar atau pendidikan. Jadi, dapat kita katakan psikologi pendidikan adalah akumulasi pengetahuan, kebijaksanaan, dan teori yang didasarkan pada pengalaman yang mestinya dimiliki setiap guru untuk memecahkan masalah pengajar sehari-hari dengan cerdas. Psikologi pendidikan tidak dapat memberitahukan kepada guru atau dosen apa yang harus dilakukan, tetapi ini dapat memberikan prinsip untuk digunakan dalam mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Yang pertama, menentukan strategi dan metode pembelajaran, yaitu seorang guru harus pintar menentukan strategi dan metode pembelajaran apa yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi, setiap guru harus bisa mengevaluasi dalam strategi dan metode pembelajaran supaya kita bisa melihat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, membentuk kepribadian pendidik. Dalam mengajar, guru harus dapat
membentuk kepribadian peserta didik menjadi lebih baik. Yang keempat, membentuk prestasi belajar. Guru mempunyai fungsi untuk mendorong muridnya agar mempunyai belajar yang lebih aktif, giat untuk mencetuskan prestasi belajar. Yang kelima, memahami perbedaan siswa. Ini berarti guru harus bisa membedakan siswa, tapi bukan berarti membedakan secara pilih kasih. Namun, kita harus mengerti karakter dari setiap masing-masing peserta didik. Yang keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Berarti, guru harus bisa menciptakan belajar kondisi secara aman, nyaman, dan tentram di kelas. Yang ketujuh, mengetahui keadaan emosi. Guru juga harus mengetahui keadaan emosi anak yang suka berubah-ubah. Yang kedelapan, meningkatkan motivasi belajar. Guru berfungsi untuk memotivasi siswanya agar lebih giat belajar, lebih paham mengenai apa materi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi kita tahu kan konsep dasar psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Semoga materi yang sudah dipaparkan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.